Calvin Coolidge akhirnya diangkat sebagai presiden menggantikan Warren Harding yang wafat karena penyakitnya. Dengan penobatan yang sederhana, ia pun memulai kepemimpinannya. Saat itu hanya satu hal yang ada di benaknya. Ia hanya meneruskan Harding. Jadi sebaiknya meneruskan semua kebijakannya agar tetap mendapatkan dukungan dari semua pihak. Tetapi sesuai video sebelumnya, kepribadian Harding dan Coolidge adalah dua hal yang berbeda. Harding, tukang pesta, banyak pendukung dan relasi. Sedangkan Coolidge, pelit, tak punya pendukung dan relasi orang hebat. Jadi, bagaimanakah Coolidge akan bertindak? Coolidge memutuskan untuk tak melakukan reshuffle kabinet. Pemerintahannya masih dikelilingi oleh orang-orang seperti Andrew Mellon, sang Menteri Keuangan, Elizabeth Jaffray, Kepala Rumah Tangga Gedung Putih, Herbert Mayhew Lord, Direktur Anggaran, hingga Charles Forbes, Biro Veteran Amerika Serikat yang terkenal korup. Baru menjabat, dirinya mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat mengagetkan seluruh instansi. Bisa tebak? Penghematan seluruh departemen dengan target 300 juta US dollar. Kaget nggak tuh? Di bawah Harding, biasanya mereka berpesta. Sekarang mereka dipaksa berhemat. Tidak ada lagi pesta-pesta di Gedung Putih. Elizabeth Jaffray, sang kepala rumah tangga, bahkan komplain bahwa baru kali ini ada presiden yang ikut campur soal urusan rumah tangga Gedung Putih. Tentu aja dia komplain. Orang Coolidge menyunat begitu banyak anggarannya yang saat di bawah Harding begitu besar karena harus terus-menerus mempersiapkan berbagai pesta dan jamuan. Kebijakan ini ternyata sangat didukung oleh Andrew Mellon, sang Menteri Keuangan. Ia merasa pemerintahan di bawah Harding sangatlah boros. Maka dari itu, ia mengusulkan aturan tambahan, yaitu pemotongan pajak. Lah, ini udah hemat, kok pajaknya malah dipotong? Sama aja nggak surplus lah. Tujuannya sih sederhana, biar orang kaya itu mau bayar pajak. Saat itu memang orang kaya Amerika Serikat diharuskan membayar pajak sebesar 70% dari pendapatannya. Jadi tujuan pemotongan ini, biar si orang kaya malah lebih rela untuk bayar pajak, dan bahkan bisa mengembangkan bisnisnya untuk menciptakan para pembayar pajak baru. Coolidge pun setuju dengan hal ini. Masih ingat sifatnya kan? Yap, pelit. Ia juga merasa pajak tinggi hanya akan membuka peluang korupsi di pemerintahannya. Selain urusan ekonomi, salah satu masalah yang menghantui Coolidge adalah masalah imigrasi, yaitu kondisi para imigran Jepang yang saat itu dianggap sudah terlalu membludak. Para politikus meminta agar Coolidge mendiskriminasi mereka. Tetapi kembali ke sifat Coolidge, ia tidak suka membuat peraturan remeh. Jepang pun sudah membatasi emigrasinya, jadi ia merasa hal ini bukanlah penting. Upaya ini bahkan bisa dianggap sebagai upaya menghina bangsa Jepang. Keputusan Coolidge mempertahankan kabinet Harding akhirnya dikritik oleh para senat. Pihak Demokrat menuduh Jaksa Agungnya, Harry M. Daugherty, bertanggung jawab atas korupsi di kejaksaan. Hal ini membuat Coolidge bimbang di saat dirinya sedang memperjuangkan reformasi pajak. Daugherty pun akhirnya dipecat ketika hasil reformasi pajak tak berjalan sesuai target. Coolidge mengangkat Harlan Stone, seorang alumnus Amherst College seperti dirinya, sebagai jaksa agung yang baru. Wah, orang dalam nih. Padahal biasanya Coolidge sengaja tak mau mengangkat kenalan-kenalan lamanya. Tapi bukannya selesai, tekanan dari Senat kembali datang. Kali ini mereka memaksa Coolidge menandatangani undang-undang yang mencairkan bonus bagi para veteran. Wah, gila ya. Lagi hemat-hemat begini, malah disuruh cairin bonus. Jelas Coolidge memveto undang-undang ini. Bukannya nggak mau setuju sih. Anggaran belanja Amerika Serikat aja waktu itu ditetapkan 3 miliar US dollar. Tapi bonus yang harus dikeluarkan bisa bengkak sampai 6 miliar. Dari mana uangnya? Emangnya Amerika Serikat zaman now? Ukraina atau Israel minta bantuan, pasti langsung dikirim. Pantas aja sekarang defisit terus. Di tengah konflik ini, Senat juga meratifikasi undang-undang imigrasi yang membatasi orang Jepang. Namun karena Demokrat dan Republik menyetujuinya, Coolidge tak bisa berbuat banyak. Ia menandatanganinya dan menulis komplainnya sebagai catatan resmi undang-undang tersebut. Dan akhirnya terbukti Jepang merasa terhina dan menarik duta besarnya dari Washington. Coolidge yang menghadapi tekanan dari para senat tentang pencairan bonus veteran, berpikir bahwa usahanya mereformasi pajak dan membenahi keuangan Amerika Serikat akan sia-sia jika masa jabatannya selesai. Untuk itu ia berpikir meneruskan kepemimpinannya,
dengan nyapres di pemilu 1924. Yap, 1924. 100 tahun lalu loh. Coolidge, sesuai survei yang beredar, masih menjadi calon favorit dari Partai Republik. Namun, dirinya punya masalah baru. Siapakah wakil yang akan mendampinginya? Ia kan gak punya banyak teman. Senator pun banyak yang menolak tawarannya. Akhirnya, Charles Dawes, seorang jenderal purnawirawan yang mencetuskan Dawes Plan, yaitu rencana ekonomi negara Jerman untuk melunasi hutang-hutang Perang Dunia Pertamanya. Coolidge pun setuju karena latar belakangnya ini. Demokrat di sisi lain masih kalang kabut. Permasalahan internal yang kompleks, munculnya organisasi rasis Ku Klux Klan, dan para calon yang tak cukup dukungan membuat konvensi partai berjalan panas. Akhirnya, John Davis dan Charles Bryan dipilih sebagai capres dan cawapres dari Demokrat. Saat itu, pemilu 1924 diisi oleh 3 capres-cawapres. Wah, mirip banget di sini ya. Apakah ini sebuah konspirasi? Terus siapa yang menang ya? Yap, sesuai prediksi, Coolidge berhasil memenangkan pemilu ini dengan suara yang cukup telak dan satu putaran 54%. Kabar baik diterima Coolidge di masa awal pemerintahannya. Ketika neraca keuangannya di tahun lalu, di mana mereka harus memberikan bonus veteran, ternyata masih surplus. Nggak nanggung-nanggung, surplus sebesar 100 juta US dollar. Coba bandingin sama sekarang. Neraca Amerika Serikat udah defisit triliunan, tapi malah masih bagi-bagi duit ke negara lain. Bahkan malah mengampuni hutang-hutang para mahasiswa. Hal ini membuat Coolidge menargetkan sasaran surplus tahun berikutnya mencapai 375 juta US dollar. Untuk itu, sang direktur anggaran, Herbert Lord, menciptakan kebijakan 2% Club, di mana maksudnya seluruh departemen harus menghemat setidaknya 2% dari anggarannya. Namun masalah berikutnya muncul dari bidang teknologi. Kolonel William Billy Mitchell mengeluarkan pentingnya pengadaan pesawat militer bagi masa depan Amerika. Masih inget kan sama debat di bidang pertahanan kemarin? Amerika Serikat aja berpikiran kayak gini loh. Menghadapi masalah ini, Coolidge sampai menciptakan komisi khusus untuk menilai dan mempertimbangkan kebutuhan ini. Komisi ini bahkan melibatkan Orville Wright, sang pencipta pesawat pertama. Namun karena fokus utama untuk menekan biaya, menghapus hutang yang terlalu tinggi, dan mendatangkan surplus, kesaksian Wright yang dengan rendah hati mendukung penghematan, kontras dengan Mitchell yang begitu bombastis, sehingga komisi pun menolak usulan ini. Kembali ke pemotongan pajak, ternyata kebijakan yang gambling ini membuahkan hasil. Pemasukan negara meningkat 74,4 juta US dollar, dan hutang turun dari 28 miliar US dollar di masa awal kepemimpinan Harding, menjadi 19 miliar US dollar di tahun pertama masa jabatan kedua. Kesuksesan ini ternyata diikuti dengan datangnya tantangan terbesar dalam pemerintahan Coolidge, yaitu diusulkannya Farm Relief Bill atau Undang-Undang Bantuan Pertanian untuk menyisihkan 250 juta US dollar jika harga 5 komoditas pertanian ternyata lebih rendah dari harga sebelum Perang Dunia Pertama. Uang tersebut akan digunakan untuk mensubsidi para petani dari 5 produk tersebut. Buset, permainan macam apa lagi nih? Menurut koran New York Times, Coolidge akan menyetujui undang-undang ini. Masa iya sih menolak kebijakan yang menguntungkan petani dan peternak? Sama aja bunuh diri. Wapres sama mentannya aja udah setuju. Tapi apakah yang akan dilakukan oleh Coolidge? Yap, bener banget. Silent Call malah memveto undang-undang perlindungan petani ini. Coolidge bahkan menganggap undang-undang ini tidak akan menguntungkan petani dan malah bakal bikin harga jadi mahal. Gile, bener-bener pelit ya presiden yang satu ini. Nggak cuma itu, Coolidge bahkan pelit saat bencana terjadi di negaranya. Dirinya tidak mencairkan dana untuk menghadapi bantuan bencana. Ia merasa menghadapi bencana adalah tanggung jawab pemerintah negara bagian, bukan pemerintah pusat. Tapi bukan yang nggak peduli. Pemerintah pusat tetap mengirimkan bantuan dalam bentuk lain, seperti tenda, selimut, dan makanan. Pemerintah juga memfasilitasi penerimaan dana sumbangan dari swasta. Saat itu, Coolidge mengandalkan Menteri Perdagangannya, Herbert Hoover, sebagai koordinator dalam hal ini. Bahkan Hoover dikenal sebagai seksi sibuk,
Dan bahkan sampai ada guyonan kalau Hoover adalah Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri dari semua kementerian lain. Nah loh, kayak siapa ya? Saat menghadapi masalah banjir, Coolidge ternyata juga harus menghadapi masalah di luar negeri. Tahun 1927, kesepakatan Washington Naval Conference sudah tak lagi dihargai. Padahal Coolidge ingin memperluas kesepakatan tersebut. Namun Menlu Prancis, Aristide Briand, mengusulkan dibuatnya fakta yang mengharamkan perang antara Amerika Serikat dan Prancis. Tentu saja, Menlu Amerika Serikat, Frank Kellogg, tak setuju. Karena hal ini dianggap akan membatasi politik luar negeri Amerika Serikat. Semua bermula ketika Kellogg merasa bahwa Prancis akan memanfaatkan fakta ini untuk mengintimidasi negara lain setelah mendapatkan kepastian perdamaian. Namun di saat yang bersamaan, Senator William Borah sudah lama menuntut Amerika Serikat menciptakan undang-undang yang mengharamkan perang. Coolidge melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menyatukan seluruh Senat, bahkan seluruh dunia. Bagaimana jika perdamaian dilakukan tidak hanya dengan Prancis, tapi dengan semua negara di dunia? Rakyat pasti bakal tenang, Senat setuju, dana militer nggak perlu keluar besar, dan ekonomi bakal surplus terus. Mencermati popularitas dari Senator Borah, Coolidge menganggap hal ini sebagai hal yang diinginkan oleh rakyat Amerika Serikat. Berhubung ia tahu betapa mahalnya dan besarnya dampak perang, pemerintahannya kini berusaha untuk menciptakan fakta perjanjian yang intinya mengajak sebanyak mungkin negara untuk mengilegalkan perang. Awalnya, tentu saja Kellogg ragu, tapi setelah melihat upayanya, pada perundingan Jenewa tahun 1927 gagal. Ia sepakat dengan bosnya untuk mengilegalkan perang dan segera membuat draft yang membuat Amerika Serikat menjadi teladan bagi negara lain pada saat itu. Coolidge, Kellogg, dan Senator Borah kemudian menjadi pendukung utama dalam kebijakan ini. Mereka pun melakukan langkah radikal dengan mempublikasi draft ini kepada publik sebelum membicarakannya dengan Prancis. Mereka pun kaget, namun tetap sepakat dengan hal ini. Berbagai negara yang melihat draft ini memberikan respon positif. Terlihat hanya Inggris yang menolak, karena dianggap berlawanan dengan perjanjian Locarno yang mewajibkan Inggris berperang dalam beberapa situasi. Akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1928 di kota Paris, berbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Jepang, hingga negara lain yang menyusul seperti Uni Soviet, menyepakati perjanjian yang bernama Kellogg-Briand Pact. Tidak seperti Woodrow Wilson yang menggagas Liga Bangsa-Bangsa, tapi gagal meyakinkan Senat untuk meratifikasi bergabungnya Amerika Serikat dalam organisasi tersebut. Coolidge dan Kellogg berhasil meyakinkan Senat untuk meratifikasi fakta ini. Sebagai presiden, Coolidge diketahui banyak memveto rancangan undang-undang yang dianggapnya buruk. Rancangan undang-undang pertahanan nasional, rancangan undang-undang jalan pos di pedesaan, koordinasi kesehatan publik, peringanan dan subsidi gaji PNS untuk veteran adalah beberapa di antaranya. Ia berpendapat lebih bagus membatalkan rancangan undang-undang buruk daripada menggolkan undang-undang baik. Namun selain urusan rancangan undang-undang, pemilu tahun 1978 menjadi salah satu urusan yang harus dipikirkan Coolidge. Nyapres lagi 3 periode, atau siapin penerus buat lanjutin kebijakannya. Walaupun banyak elit di Partai Republik ingin Coolidge maju di periode ketiga, namun Herbert Hoover, Menteri Perdagangannya lah yang mendominasi perebutan tiket capres. Coolidge pun sudah mantap memutuskan untuk tidak nyapres pada periode berikutnya. Pilpres 1928 sendiri berjalan dengan sesuai dugaan. Hoover yang berkampanye sebagai penerus Coolidge berhasil memenangkannya. Setelah menyelesaikan masa kepresidenannya, Coolidge sempat bekerja sebagai kolumnis sebelum akhirnya tutup usia pada tahun 1933. Artinya tak terlalu lama setelah masa kepresidenannya berakhir. Prestasi-prestasi Coolidge di abad ke-21 ini kelihatannya seperti terlupakan. Seperti Mimin tanyakan di awal video, siapakah yang ingat dengan nama Coolidge? Siapakah yang ingat dengan Kellogg-Briand Pact? Atau siapakah yang tahu sosok presiden yang mencegah defisit negara Amerika Serikat? Semua ini tertutup akibat beberapa hal, seperti terjadinya Great Depression yang melanda dunia, berubahnya filosofi ekonomi Amerika Serikat yang jor-joran mengeluarkan uang untuk berbagai keperluan, hingga dampak Kellogg-Briand Pact yang dianggap sulit untuk dinilai dampaknya. Akhir kata, bagi Mimin,
Calvin Coolidge adalah salah satu politikus yang terlalu sering dianggap remeh dan dilupakan pada hari ini. Terlepas dari kontroversinya, prestasi Coolidge mempertahankan bahkan menambah surplus neraca itu adalah prestasi besar yang wajib ditiru oleh Amerika Serikat hari ini yang keuangannya sedang babak belur. Mentalitas Coolidge yang menganggap perang sebagai pemborosan juga seharusnya menjadi teladan buat negara yang menganggap dirinya sebagai polisi dunia ini. Nah, kalau menurut kalian, pelajaran apakah yang bisa diambil dari sosok Calvin Coolidge? Atau maukah kalian kalau Indonesia punya pemimpin seperti Calvin Coolidge? Silahkan tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.